Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Ketapang. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi pada ruang kolaborasi modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan kami dari kelompok GIHA, yaitu Galeh Eka Suciati yang berasal dari SMA Negeri 1 Ketapang. Yang kedua, Ibu Indah Subiati dari SMA Negeri 1 Matan Hilir Utara. Yang ketiga, Ibu Herning Dwi Danasti dari SMA Negeri 1 Marau. Dan yang keempat adalah Bapak Ahlan Wasil dari SMA Negeri 2 Ketapang. Bapak Ibu guru hebat, untuk kali ini skenario pembelajaran berdiferensiasi adalah Ibu GIHA adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA yang mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menulis teks prosedur. Karena siswa memiliki hobi dan kegemaran yang berbeda-beda, Ibu GIHA kemudian menggunakan metode inquiry learning. Ia meminta murid-murid untuk menuliskan kegemaran atau hobi masing-masing. Data tersebut dituliskan pada kuesioner yang akan diberikan sebelum materi inti dipelajari. Selanjutnya, pada materi menulis teks prosedur, Ibu GIHA memberikan pertanyaan pemantik mengenai apa yang murid senangi pada Jamboard. Murid memiliki kegemaran yang beraneka ragam atau berbeda-beda. Ibu GIHA melihat kegemaran yang berbeda-beda, maka mengelompokkan murid berdasarkan jenis-jenis kegemarannya. Setelah mengelompokkan berdasarkan kegemaran, murid juga diajarkan untuk mandiri menyiapkan cerita, alasan mengapa dia menyenangi hal itu. Pada proses tersebut, Ibu GIHA memastikan setiap murid mendapatkan umpan balik dari temannya. Kemudian, Ibu GIHA meminta murid untuk menuliskan cara-cara atau tips pada kegemaran mereka masing-masing ke dalam kelompok. Pada tahap forum diskusi, Ibu GIHA mengamati jawaban murid untuk mengetahui apakah tahapan atau prosedur yang disusun siswa sudah tepat atau belum. Di akhir diskusi, Ibu GIHA memberikan tantangan kepada setiap kelompok untuk membuat video teks prosedur atau cara-cara sesuai dengan kegemaran atau hobi yang mereka pilih. Bentuk video atau info digital sebagai media penugasan pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Pada akhir skenario, murid kemudian bekerja secara kelompok berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Ibu GIHA juga menyediakan konsultasi secara daring melalui aplikasi WhatsApp kepada beberapa murid yang penilaiannya masih memerlukan bantuan. Bapak Ibu guru hebat, agen perubahan menciptakan generasi emas. Mari kita analisis skenario Ibu GIHA, yaitu Galeh, Indah, Herning, dan Ahlan. Bapak Ibu guru hebat, pada analisis yang pertama yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kemudian, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Maka, analisisnya adalah kebutuhan belajar murid pada kasus Ibu GIHA sudah terpenuhi. Adapun cara Ibu GIHA memenuhi kebutuhan murid kelas 10 pada pelajaran bahasa Indonesia dengan mengelompokkan
menentukan murid berdasarkan jenis hobi mereka masing-masing. Selain itu, dalam penugasannya pun, murid dibebaskan untuk memilih video atau info digital sesuai dengan kemampuan dan penguasaan yang dimiliki oleh murid itu masing-masing di dalam kelompok. Analisis yang kedua yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Ibu Giha pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 10. Yang pertama, menganalisis kesiapan belajar murid. Di sini, Ibu Giha akan menyiapkan beberapa soal atau pencapaian siswa. Apabila siswa bisa memberikan pencapaian dengan efektif, waktu, dan maksimal, maka kelompok tersebut akan mendapatkan tantangan yang lebih lagi daripada kelompok yang menyelesaikan tugas dalam waktu yang agak lama. Di sini, Ibu Giha sudah menganalisis kesiapan belajar murid berdasarkan kecepatan siswa dalam menyelesaikan proses, yaitu menulis teks prosedur. Yang kedua, menganalisis minat murid. Di sini yang dilakukan Ibu Giha adalah Ibu Giha sudah memberikan kira-kira siswa yang berminat terhadap materi akan tampak pada tugas yang dikerjakan. Apabila tugas yang dikerjakan lebih kreatif dan sesuai dengan penilaian, maka siswa tersebut akan tampak menjadi salah satu kelompok yang memiliki minat yang lebih. Selanjutnya, menganalisis profil belajar murid. Ibu Giha melakukan preferensiasi terhadap lingkungan belajar murid, pengaruh budaya murid, gaya belajar murid, dan preferensiasi kecerdasan majemuk. Terlihat hobi yang muncul akan sesuai dengan lingkungan profil belajar murid. Dengan demikian, Ibu Giha sudah menentukan dan memahami kira-kira variasi berdiferensiasi seperti apa yang akan dihadapi oleh Ibu Giha dalam melihat kemajuan murid sesuai dengan profil belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya analisis yang ketiga yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Di sini Ibu Giha dalam melakukan penilaian menggunakan 3 jenis penilaian. Yang pertama, assessment for learning, yaitu Ibu Giha melakukan penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses diskusi sebagai dasar untuk melakukan tahapan proses belajar mengajar berikutnya. Berfungsi sebagai penilaian formatif dan menjadi parameter ke tahap tingkat kesulitan dalam penugasan. Selain itu, pada tahap penilaian ini menjadi refleksi bagi Ibu Giha mengukur kesiapan belajar murid. Selanjutnya yang kedua yaitu assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan Ibu Giha dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan oleh Ibu Giha adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian sumatif. Sekian, ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. 3 analisis ini sudah kami jabarkan dengan baik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok Giha, Galeh, Indah, Herni, dan Ahlan izin undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak angkatan 10.
Kabupaten